Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan materi infrastruktur teknologi informasi. Nah, bagi teman-teman yang akan berjuang di jalur P3K tahun ini, silakan simak penjelasan saya dalam video ini, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita coba lihat contoh-contoh soalnya. Kita mulai dengan contoh soal nomor satu. Tapi sebelum itu, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian, bagi yang ingin ikut menjawab soal-soal yang saya bahas dalam video ini, silakan sediakan pensil dan kertasnya. Jikalau memang teman-teman memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan dalam video ini, maka teman-teman langsung tuliskan di kolom komentar. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Berikut ini merupakan layanan-layanan infrastruktur teknologi informasi yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur adalah layanan titik-titik. Kita coba lihat opsinya ya. A. Platform komputasi, B. Peranti lunak aplikasi, C. Manajemen teknologi informasi, dan D. Platform internet. Kira-kira apa jawabannya ini? Ya, coba mungkin ada yang mau menebak duluan. Nah, kalau saya di sini jawabannya adalah C ya, manajemen teknologi informasi. Jadi kita coba lihat pembahasannya ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang jenis layanan infrastruktur teknologi informasi itu ada 9 jumlahnya. Ada 9 layanan. Pertama ada layanan platform komputasi. Ya, jadi platform layanan komputasi ini digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten, meliputi server, komputer, laptop, dan smartphone serta internet. Kemudian yang kedua ada yang namanya layanan telekomunikasi yang berfungsi untuk menyediakan data, suara, dan konektivitas video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Kemudian yang ketiga ada layanan pengolahan data, ya. Fungsinya untuk menyimpan dan mengelola data organisasi serta menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Selanjutnya ada layanan infrastruktur TI yang keempat, yaitu layanan perangkat lunak aplikasi untuk menyediakan kemampuan di seluruh kegiatan bisnis organisasi seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada layanan manajemen fasilitas fisik. Fungsinya untuk mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada layanan manajemen teknologi informasi yang merupakan jawaban dari pertanyaan soal nomor 1 tadi, yaitu fungsinya untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, mengkoordinasi layanan dan unit bisnis, mengelola akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Kemudian yang ketujuh ada layanan standar teknologi informasi, dan yang kedelapan ada layanan pendidikan teknologi informasi, dan yang terakhir ada layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman baca penjelasannya di banyak sekali referensi saya kira di internet terkait dengan layanan teknologi, layanan infrastruktur teknologi informasi ini. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat soal nomor 2. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian ya. Layanan Gmail yang disediakan oleh Google merupakan bentuk cloud computing jenis titik-titik. A. IaaS, B. PaaS, C. SaaS, dan D. hosting. Bagi yang sering bergelut dengan dunia cloud computing pasti sangat paham dengan pertanyaan nomor 2 ini. Karena yang jelas, yang pasti jawabannya adalah C ya, SaaS. Nah, jadi SaaS ini singkatan dari Software as a Service. Merupakan layanan aplikasi perangkat lunak yang disediakan oleh vendor. Jadi Gmail merupakan aplikasi berbasis web yang diakses melalui internet. Dan dia disediakan oleh Google sebagai layanan berbasis cloud. Maka dari itu kenapa dia merupakan bentuk cloud computing jenis SaaS. Seperti itu ya. Saya kira ini mudah sekali untuk dipahami. Dan apabila soal-soal seperti ini muncul dalam tes nanti, ya, teman-teman pasti akan dengan mudah untuk menjawabnya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3 ya. Nah, ini penjelasan penjelasan lanjutan tentang IaaS, apa itu IaaS, apa itu PaaS, dan apa itu hosting. Jadi IaaS itu penyedia menyediakan layanan pemrosesan jaringan penyimpanan sumber daya komputasi lainnya untuk menjalankan sistem informasi milik pengguna.
PAS itu merupakan penggunaan infrastruktur dan alat pemrograman untuk mengembangkan aplikasi sendiri, dan hosting merupakan layanan yang disediakan oleh perusahaan atau penyedia layanan hosting web untuk menyimpan dan mengelola situs web, aplikasi, dan data online. Ya, ini tinggal dibaca, saya pikir, dan teman-teman pasti akan sangat mudah untuk memahaminya ya. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan mendengarkan suara saya ya. Karakteristik dari infrastruktur yang adaptif adalah sebagai berikut, kecuali. Kita lihat opsinya ya. A. Efektivitas, B. Efisiensi, C. Kompleksitas, dan D. Fleksibel. Nomor 3 ini jawabannya adalah C ya, kompleksitas. Kenapa C? Karena kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Roberton Schreiber ya, bahwa infrastruktur yang adaptif itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada 3 karakteristiknya teman-teman. Pertama, efisien, kedua efektif, dan ketiga fleksibel. Kompleksitas ini bukanlah merupakan bagian dari karakteristik dari infrastruktur yang adaptif. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4 ya. Jika suatu perusahaan menetapkan kebijakan, misalnya kebijakan terhadap penggunaan sistem operasi yang bersifat open source, maka hal tersebut termasuk dalam layanan ... Kita coba lihat opsinya. A. Manajemen teknologi informasi, B. Peranti lunak aplikasi, C. Standar teknologi informasi, dan D. Tidak ada jawaban yang benar. Nah, untuk soal nomor 4 ini jawabannya pasti C ya, standar teknologi informasi. Jadi standar teknologi informasi ini adalah pedoman dan aturan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengatur penggunaan teknologi informasi, termasuk penggunaan sistem operasi open source atau aturan terkait dengan teknologi informasi lainnya. Jadi standar ini membantu organisasi untuk menjaga konsistensi, keamanan, dan kepatuhan dalam penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita pada video kali ini terkait dengan materi infrastruktur teknologi informasi. Perhatikan. Pengembangan teknologi informasi yang adaptif dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali ... A. Merencanakan infrastruktur secara parsial. B. Mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur di masa depan dengan mengakomodasi perubahan dan pertumbuhan. C. Memilih teknologi yang tepat, dan D. Menerapkan prosedur standar dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Soal nomor 5 ini tentu saja jawabannya sudah bisa ditebak ya, karena yang pasti benar adalah A ya, merencanakan infrastruktur secara parsial. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwasanya pengembangan teknologi informasi yang adaptif itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Ya, pertama, merencanakan infrastruktur secara menyeluruh. Jadi bukan secara parsial. Otomatis jawaban dari soal nomor 5 ini adalah A ya, karena yang bukan merupakan bagian dari pengembangan teknologi informasi yang adaptif ya. Merencanakan infrastruktur secara parsial itu bukan merupakan bagian dari pengembangan teknologi informasi yang adaptif ini. Karena kalau teman-teman baca di sini ya, itu ada 5 poin. Tadi merencanakan infrastruktur secara menyeluruh, mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur di masa depan, kemudian memaksimalkan penggunaan ulang komponen infrastruktur, kemudian 5 memilih teknologi yang tepat, kemudian yang keempat maksud saya memilih teknologi yang tepat, dan kelima menerapkan prosedur standar dalam perencanaan penggunaan infrastruktur. Oke teman-teman sekalian, sekira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kalaupun misalnya apa yang saya sampaikan ini sama sekali tidak muncul dalam tes nanti, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena apapun itu, semua yang saya sajikan dalam video ini adalah sifatnya prediksi saya pribadi dengan mengacu pada berbagai peraturan peraturan yang ada serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB, serta cakupan-cakupan tugas yang sudah dijelaskan dalam surat edaran Menpan RB, yang kemudian saya coba kaitkan dengan kisi-kisi yang ada juga berdasarkan peraturan Menpan RB, dan kemudian lahirlah prediksi-prediksi soal seperti yang teman-teman lihat dalam video ini.
Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.